poin-poin bisa disampaikan dalam waktu 15. Saya persilahkan Pak Engkus. Ya, terima kasih Mas Husni Mubarok. Mungkin ya saya sebagai pembicara pertama dan juga ini sesuai dengan topik kita malam ini adalah membangun komunitas tangguh di masa wabah, pengalaman penghayat kepada kepercayaan dan agama leluhur. Jadi saya membuat kerangka bahasan saya, yang kedua. Nah, kerangka bahasan saya itu ya seperti digambarkan dengan diagram ini. Pertama bahwa bagaimana sikap kita, sikap para penghayat menghadapi wabah, menghadapi bencana, tentu akan sangat tergantung dengan pola pikir dan pola pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Nah, pemahaman tentang hidup dan kehidupan ini tentu bukan diwariskan sekarang, tapi memang dari zaman leluhur juga itu sudah ada. Leluhur bangsa kita di dalam kehidupannya juga melakukan pencarian tentang hakikat hidup dan kehidupan. Atau di dalam bahasa Kawi disebut dengan sangkan paraning dumadi, yang intinya sebetulnya mencari dan mengkaji asal-usul hidup dan kehidupan. Kemudian dari situ akan melahirkan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama hidup, manusia dengan Tuhan. Nah, kemudian dari situ melahirkan konsep-konsep, diantaranya konsep soal manunggaling Kawula Gusti. Nah, mungkin untuk konsep manunggaling Kawula Gusti saya tidak akan bahas panjang di sini karena itu kontennya lain dengan yang kita bahas sekarang. Nah, kemudian ada konsep memayu hayuning bawono. Jadi ini konsep tugas hidup manusia sebetulnya, atau dalam bahasa Sunda juga disebutkan dengan istilah ngeretakeun bumi lamba. Nah, ini konsep tentang memayu hayuning bawono juga tentu harus diimplementasikan. Dan implementasinya itu kan diwujudkan di dalam perilaku hidup, di dalam tata krama, kegiatan ritus, dan spiritual. Kemudian juga ada yang dituangkan di dalam pikuku, dan ada juga tabu dan larangan. Nah, di dalam mengimplementasikan Mamayu Hayuning Bawono ini, kemudian tentu dilaksanakan pada waktu kondisi normal. Kondisi normal maksudnya adalah pada waktu alam juga dalam kondisi normal. Karena bagaimana kita tahu bahwa alam Indonesia ini kan tidak berada pada alam yang statis gitu ya. Tapi alam kita ini yang cukup ya dikenal kan berada di kawasan fire itu, wilayah yang banyak bencana gunung apinya, gempa buminya. Nah, itu tentu dari zaman dulu ini sudah terjadi dan leluhur kita juga menyaksikan dan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, tentu ada beberapa implementasi dari dalam kehidupan yang bagaimana dalam kondisi normal dan bagaimana dalam rangka menghadapi bencana atau wabah. Jadi ada antisipasi dan solusi di dalam menghadapi bencana dan wabah yang menyangkut juga keselamatan, menyangkut ketahanan pangan, menyangkut sosial, dan juga menyangkut laku spiritual. Lanjut tayangan berikutnya. Tadi disebutkan untuk mewujudkan Memayu Hayuning Bawono ini, sebelum itu enggak, ini yang ketiga, yang kedua. Nah, yang pencarian hakikat hidup tadi kan pencarian hakikat hidup atau penggalian diri atau disebut juga sangkan paraning dumadi. Atau di Sunda juga ada istilah nyungsi diri, nyuai badan, anggelo paesan tunggal. Jadi pada dasarnya mengkaji diri, mengkaji alam itu tidak keluar dulu tapi masuk ke dalam diri dulu kaji apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu melahirkan ada konsep tentang tangtu tilu atau tritangtu, di mana di sini seperti dalam diri manusia ini kok ada lahir, ada batin, dan ada ingsun atau aku, sang aku, di mana lahir adalah wujud kasarnya, batin adalah yang menggerakkannya, dan ingsun atau aku itu yang menggerakkan lahir dan batin. Itu konsep tangtu tilu atau tritangtu. Kemudian di dalam mengkaji dengan alam, kok kita bernapas, ada masuk keluar, di napas itu masuk keluar itu dari sumbernya dari angin atau dari udara. Nah, tentu si angin ini bukan hanya lewat masuk ke dalam hidung, tapi ada saripati yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sisanya dikeluarkan lagi. Kemudian ada unsur air yang masuk melalui minuman, sisanya juga akan dikeluarkan melalui keringat, melalui air kecil gitu ya, buang air kecil. Kemudian kan semua makanan itu saripati dari bumi, jadi ada unsur bumi yang masuk ke dalam tubuh, sisanya dibuang juga. Kemudian ada unsur panas, semua makanan yang dimasak
ada sari. Kemudian kita juga menyerap hawa panas dari sinar matahari. Dan juga badan kita mengeluarkan panas. Berarti ada sisa-sisanya dikeluarkan juga oleh tubuh. Nah, berarti ada empat unsur itu, air, api, angin, dan bumi. Makanya itu istilah sedulur papat. Nah, sedulur papat, kalimat pancar, pancar yaitu hidupnya. Kemudian juga muncul kok ada kita bisa bergerak, kok kita bisa melihat, kok kita bisa mendengar, kita bisa berpikir. Nah, itu melahirkan konsep 7 kawasa atau pangawasa 7 kalau di Sunda. Atau juga kalau di legenda-legenda, misalnya di legenda tentang Sangkuriang, di legenda tentang Unding Layadi Kusuma, itu disimbolkan sebagai Guriang 7. Nah, itu diantaranya hasil galian-galian diri. Nah, kemudian di situ dapat disimpulkan ternyata bukan hanya manusia saja yang memerlukan di air, angin, dan bumi, ternyata hewan juga sama. Dia juga bernapas, dia juga makan, dia juga minum, dia juga kena sinar matahari. Nah, berarti unsur pembentuk raga dari binatang pun sama unsurnya dengan yang berasal dari apa yang dibentuk di dalam diri raga manusia. Kemudian pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan juga ya sama juga, butuh air, butuh angin, butuh bumi, dan butuh panas sinar matahari. Berarti unsur pembentuk raga dari pepohonan juga sama. Yang berbeda adalah unsur yang lainnya gitu ya, dari unsur ingsunnya itu. Nah, jadi dari kajian itu disimpulkan bahwa semua raga makhluk apapun ternyata berasal dari sumber yang sama, dari sari rasa, sari pati alam. Kemudian hidupnya pohon, hidupnya binatang, hidupnya manusia juga sumber hidupnya sama dari Tuhan. Nah, berarti dari pemahaman ini saja sudah menyimpulkan dan bisa dilahirkan konsep bahwa asalnya sumbernya sama, bahan dasarnya sama, berarti kita harus saling menghargai sesama hidup. Itulah yang kemudian melahirkan, diwujudkan dalam perilaku hidup. Bagaimana memperlakukan pohon, bagaimana memperlakukan hewan, bagaimana memperlakukan alam, itu ada di dalam tata krama adat dari masyarakat penghayat dan agama leluhur. Nah, kemudian jelas semua makhluk memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan alam yang nggak bisa dipisahkan. Ya kita bernapas aja kan terus-terusan. Tiap detik kita bernapas, nggak bisa kita dilepas dengan napas. Kita dengan air juga tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau atas kesadaran bahwa kita tidak bisa dilepaskan dengan alam ini, makanya ada tuntunan, ada pikukuh-pikukuh bagaimana memperlakukan alam. Kemudian dari hasil kajian juga ternyata peran sentral manusia itu dalam menjaga kelestarian kehidupan buana alam ini adalah sangat signifikan. Makanya melahirkan tugas hidup manusia memayu hayuning bawono atau ngetaken bumi tambah. Lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian diimplementasikan memayu hayuning bawono ini diimplementasikan di dalam perilaku hidup atau tuntunan hidup. Jangan yang sebelumnya, Mbak, dulu lagi yang implementasi. Jadi tadi untuk mewujudkan memayu hayuning bawono itu diimplementasikan dalam perilaku atau tuntunan hidup. Makanya di Sunda ada tuntunan silih asi, silih asu, silih asa. Ini jelas kan, jadi kasih dulu, kemudian saling membangun, kemudian saling memperkaya diri, saling mengasah lah gitu ya. Nah, kemudian ada tuntunan cager, bager, benar, pinter, jujur, dan selamat. Jadi cager tuh jadi urus badan supaya sehat, kelakuan supaya benar, bager, jadi kelakuan bager, pengetahuan supaya pilihan, supaya pintar dalam memilih, kemudian jujur sikap hidup, dan itu akan membawa keselamatan lahir dan batin. Nah, kemudian tuntunan perilaku hidup untuk hidup sederhana. Nah, ini bisa dilihat misalnya pepatah yang ada di masyarakat Anekes, itu ada istilah dahar sekadar tambah lapar, minum sekadar tambah hanaang, sare sekadar tambah tunduh. Jadi artinya makan hanya sekedar untuk mengatasi lapar, minum hanya untuk sekedar mengatasi haus, dan tidur hanya untuk mengatasi ngantuk. Nah, kemudian ada tuntunan gotong royong, ada tuntunan, dan ini juga diwujudkan dari dalam perilaku hidup sehari-hari. Kemudian ada tuntunan untuk berperilaku lahir kaulaning nagara, batin kaulaning rasa jati, dan kuring kaulaning gusti. Artinya lahir berbakti kepada negara, batin berbakti kepada rasa sejati, dan sang aku atau ingsun berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian juga implementasi dalam bentuk pikukuh dan tabu atau larangan. Itu ada pikukuh untuk bagaimana menjaga alam. Di Baduy ada istilah gunung temenang digempur, leuweung temenang diruksak, dan seterusnya.
Jadi intinya bagaimana supaya alam ini terjaga. Kemudian tidak boleh kemaruk seperti tadi yang utarakan hidup sederhana. Kemudian di dalam tata ruang alam juga ada pembatasan mana yang harus jadi hutan keramat, mana harus jadi hutan tutupan atau hutan larangan, mana yang harus dicadangkan untuk hutan titipan, yaitu hutan untuk anak keturunan yang akan datang, dan ada leuweung atau hutan untuk garapan. Kemudian arahan pemanfaatan sawah itu harus seperti apa, kebun itu harus pada lahan yang gimana, kolam harus pada kondisi bagaimana, ikan dan sebagainya, kolam ikan dan sebagainya. Jadi ada tuntunan-tuntunan itu. Kemudian juga ada larangan, misalnya di Jawa dikenal ada Molimo, ada juga Mopitu atau Mapitu, itu larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua penghayat kepercayaan di Jawa maupun di Sunda sama. Nah, kemudian di dalam bentuk tata krama ini kan melahirkan mipit, istilahnya ada mipit, kudu amit, ngala, kudu bebeja. Ini sebetulnya tata krama memohon izin. Misalnya kita mau menanam padi, kita mau menanam sayur, kita mau menggarap lahan, gitu ya. Itu ada tata krama karena dasar pemahaman tadi bahwa kita dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita menyayangi alam, alam juga menyayangi kita. Dan itu dituangkan di dalam salah satunya adalah soal tata krama. Mohon izin kalau mau memulai suatu pekerjaan. Kemudian ada tata krama bersyukur. Kita mengenal misalnya ada istilah serentahun atau ada upacara-upacara salamatan. Itu pada dasarnya adalah sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Tuhan, kepada alam. Karena kembali bahwa alam itu adalah sangat menunjang kita dan sangat menentukan kehidupan kita manusia. Bukan hanya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun sangat tergantung oleh alam. Sehingga kemudian ada upacara tolak bala, misalnya ruatan kampung, ruatan desa, ada larungan. Lanjut ke tayangan antisipasi. Nah, tadi itu dalam kondisi normal ya. Nah, dalam kondisi tidak normal, artinya ada bencana atau ada wabah, kita juga punya perilaku gitu ya. Dalam kaitan keselamatan tentu ini ada istilahnya dengan pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional ini di seluruh etnik, saya kira ini hampir semuanya memiliki obat-obat tradisional yang dikenal dengan jamu misalnya. Ini kan sebetulnya satu kekayaan kita. Dan obat tradisional ini juga sebagai pencegahan juga bisa sebagai ada yang bisa untuk pengobatan. Nah, kemudian untuk keselamatan juga sesuai dengan tadi ada tuntunan lahir kaulaning negara, nah tentu diwujudkan dengan patuh terhadap pemerintah. Jadi anjuran pemerintah harus lockdown, ya lockdown, harus jaga jarak, itu salah satu perwujudan untuk keselamatan dan mengikuti pitutur atau ya pepatah untuk patuh terhadap negara. Kemudian dalam ketahanan pangan, kita punya konsep gotong royong. Kemudian juga di masyarakat adat yang masih kukuh melaksanakan adat, biasanya kan ada lumbung. Nah, lumbung itu ada lumbung individu, ada lumbung bersama. Nah, lumbung bersama inilah yang dipakai untuk mengatasi kalau ada wabah atau ada paceklik gitu. Nah, kemudian di hubungan sosial jelas itu ada kebersamaan, gotong royong, saling selamat menyelamat. Nah, kemudian di dalam aspek spiritualnya, ketika menghadapi bencana atau wabah, biasanya di setiap komunitas itu ada yang disebut sesepuh atau disebut bini sepuh. Nah, di manakala ada wabah, biasanya kita mengadakan ritualan, mengadakan permohonan, mohon petunjuk apa yang harus dilakukan dan apa untuk pencegahan, apa untuk obat. Biasanya itu menghasilkan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh. Selanjutnya untuk yang relasi hubungan sosial terkait COVID-19, tentu relasi dengan masyarakat kita umumnya melakukan hubungan yang harmonis dengan terlibat juga di dalam kegiatan-kegiatan bersama lintas iman, lintas agama, saya ikut terlibat biasanya dan hampir di semua daerah, di pusat pun seperti itu. Kemudian dengan NGO, aktivis demokrasi segala, ya kita juga ikut terlibat. Kemudian relasi dengan negara di tingkat daerah itu pelibatan penghayat agak ya bervariasi. Ada yang sudah merangkul dengan baik, ada yang setengah-setengah, dan ada yang tidak mau merangkul penghayat. Nah, di tingkat pemerintah pusat juga selain Dikbud, ini masih menihilkan keberadaan kepercayaan. Ya, contoh kemarin tadi ada doa bersama lintas tokoh agama, nah di kalangan penghayat kan tidak diajak, tidak disertakan. Nah, kemudian lanjut ke perspektif gender dalam kearifan lokal yang berdasarkan pemahaman tentang hasil kajian Sangkan Paraning Dumadi dan kemudian hasil alam
ya, hasil pembentukan alam terhadap kehidupan manusia, karena bagaimanapun alam itu akan mempengaruhi karakter hidup manusia. Nah, ini melahirkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini hanya bagi peran saja laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena masyarakat kita, masyarakat bangsa Indonesia sejak zaman leluhur bangsa kita itu bukan tidak memiliki budaya perang. Kalau bangsa yang memiliki budaya perang biasanya peran perempuan lebih rendah. Nah, di bangsa kita itu tidak punya budaya itu, sehingga kedudukan perempuan itu sejajar, bahkan lebih ditinggikan. Kemudian tidak ada larangan perempuan untuk jadi pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun di daerah, maupun ratu kalau zaman dulu. Dan juga dalam memimpin agama tidak ada larangan perempuan. Kemudian peran sentral atau strategis justru diberikan kepada kaum ibu. Dan ini tercermin dalam misalnya penamaan, ada istilah ibu jari di Sunda Indung Leungeun, ada indung suku atau ibu jari kaki, ada ibu pertiwi, ada Sunan Ambu, Dewi Sri, Sang Wiru Manangai. Kemudian dalam perhitungan penanggalan ada indung poe. Nah, ini memperlihatkan peran perempuan khususnya kaum ibu itu lebih ditinggikan karena peran strategis diberikan untuk predikat kaum ibu. Lanjutnya kemudian penyebutan ibu juga lebih didahulukan daripada bapak. Misalnya dalam pepatah atau peribahasa ada istilah di Sunda ngindung ka waktu ngabapa ka zaman. Tidak menyebut kabapa kajaman ngindung ka waktu, di indung dulu. Nah, kemudian ada istilah indung nungandung, bapak nungayuga. Ada indung tunggul rahayu, bapak tangkal derajat. Artinya indung itu adalah sumber keselamatan dan bapak itu adalah pohon martabat. Kemudian ada istilah munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapak. Nah, itu juga sama mendahulukan indung. Kemudian panggilan ambu ayah, ibu, bapak. Jadi itu ibu yang didulukan. Nah, kemudian dalam alat kesenian atau tetabuhan yang berperan mengarahkan atau memimpin irama itu diberikan kepada ibu. Contoh, kecapi indung. Tidak ada kecapi bapak. Kemudian ada kendang indung dan banyak lagi sebetulnya. Kemudian peran perempuan dalam menghadapi bencana wabah tentu tadi sama, kita berbagi peran. Biasanya urusan yang memerlukan kekuatan fisik itu urusan bapak, tapi urusan yang butuh ketelatenan itu biasanya diperankan oleh ibu. Jadi terkait dengan COVID-19 ini, peran ibu itu semakin signifikan. Namun di masyarakat petani, dampak COVID itu umumnya tidak terlalu banyak pengaruh karena tetap dalam rangka ketahanan pangan, tetap juga pergi ke kebun, pergi ke sawah dengan tetap menjaga keselamatan dan anjuran jaga jarak gitu ya, dan jaga kebersihan. Jadi dalam rangka ketahanan pangan itu. Karena kalau tidak begitu nanti kita kelaparan semua. Jadi saya kira itulah kalau garis besarnya ya tentang membangun komunitas tangguh di masa wabah bagi pengalaman pengayat kepercayaan. Terima kasih Pak Gusmi, sekian dulu dari saya. Rahayu, baik, terima kasih Pak Angkus atas pemaparannya. Saya kira panjang lebar dan cukup jelas ya bahwa konsep hidup dan kehidupan sebelum